Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, kali ini kita akan belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Makhluk hidup yang akan kita bahas saat ini yaitu tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tumbuhan, kita akan belajar tentang kerusakan terhadap lingkungan. Ternyata kerusakan lingkungan itu lebih banyak disebabkan oleh manusia. Manusia selalu berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar. Beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Biasanya manusia membakar hutan digunakan untuk ladang. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan bom dan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Penggunaan bom selain mengakibatkan hewan atau satwa yang ada di dalam laut semuanya mati, juga dapat merusak terumbu karang yang digunakan sebagai habitat dari ikan dan hewan laut. Untuk pukat harimau bentuknya jaring, tetapi jaringnya kecil-kecil. Jadi jika kita menggunakan pukat harimau, maka hewan kecil maupun besar itu akan tertangkap. Nah, ini yang akan merusak kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di dalam laut. Itu adalah beberapa contoh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Oke, untuk pembelajaran 3 kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Akar memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu akar serabut. Akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau biasa disebut monokotil. Contohnya yaitu tanaman padi dan jagung. Kemudian yang selanjutnya yaitu akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Contohnya yaitu mangga dan jambu. Akar memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Selain ada akar tunggang dan akar serabut, ada juga bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Yang pertama yaitu akar gantung. Contohnya pohon beringin. Nah, fungsinya untuk mengambil uap air dari udara. Kemudian akar nafas, contohnya yaitu pohon bakau jenis api-api. Nah, fungsinya untuk bernafas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Selanjutnya yaitu akar papan atau banir. Contohnya di sini adalah akar pohon kenari dan pohon randu. Fungsinya untuk membantu tegaknya tumbuhan. Nah, akar ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang besar. Kemudian ada akar tunjang. Contohnya yaitu akar pohon bakau dan pandan. Fungsinya untuk menahan tumbuhan agar tidak roboh. Setelah akar, bagian tumbuhan yang lain yaitu ada batang. Nah, bagian batang berada di atas tanah. Fungsinya untuk
menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Selanjutnya, tempat menyimpan cadangan makanan. Batang memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu batang berkayu. Batang berkayu ini adalah zat kayu yang kandungan airnya lebih sedikit. Nah, untuk batang berkayu ini adalah tumbuhan yang berkambium. Contohnya pohon jati, pohon mangga, pohon beringin. Yang kedua yaitu batang basah dan berongga. Jenis batang ini memiliki tekstur yang lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contohnya bayam, pohon kacang, jagung, dan bambu. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis atau memasak makanan. Fungsi daun diantaranya yaitu satu, sebagai tempat fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat penguapan air. Yang ketiga, sebagai alat pernafasan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Kamu bisa lihat gambar ya. Yang kedua, tulang daun melengkung. Yang ketiga, tulang daun menjari. Bentuknya seperti jari. Kemudian tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar ini panjang-panjang. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu bunga. Bunga ini berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, bunga memiliki benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan dan putik sebagai alat perkembangbiakan betina. Kamu bisa lihat gambar. Bunga selain memiliki benang sari dan putik, juga memiliki tangkai bunga. Kemudian ada kelopak. Nah, kelopak ini fungsinya untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kemudian ada mahkota. Mahkota ini untuk menarik serangga atau polinator yang membantu proses penyerbukan. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari di atas kepala put. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah dan biji. Setelah proses penyerbukan, maka bakal biji akan berubah menjadi biji dan buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Biji nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Nah, ini yang biasa kita konsumsi. Cukup sekian penjelasan dari Bu Indri tentang kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Apabila ada hal yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung hubungi Bu Indri lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.